Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1S12202 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan materi Python for Loops. Langsung saja. Python for Loops untuk loop digunakan untuk interaksi atas urutan, yaitu daftar, tapel, kamus, set, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan for loop, kita dapat menginstruksi satu set pernyataan sekali untuk setiap item dalam daftar tapel, set, dan lain-lain. Contohnya, cetak setiap buah dalam daftar buah. Langsung saja. Pertama kita membuat file dulu. Tulis. Tulis. Kita jalankan. Hasil dari kode ini adalah untuk mencetak semua elemen dalam list fruitsnya. Dalam list yang ini ya, apel, banana, dan cherry secara berurutan satu persatu. Kode ini menggunakan move untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam list fruits dan mencetaknya satu persatu tanpa ada pernyataan break, sehingga semua elemen dalam list dicetak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang looping through string. Bahkan string adalah objek yang dapat diulang mereka mengandung urutan karakter. Contohnya, kita ulangi huruf-huruf dalam kata pisang. Langsung saja. Kode for x in banana akan mengiterasi melalui setiap karakter dalam string banana dan mencetaknya satu persatu. Hasilnya akan seperti ini. Kita jalankan ya. Ini. Hasilnya akan seperti ini. Kode ini mengambil setiap karakter dalam string banana dan mencetaknya dalam urutan yang ditemukan dalam string. Oke. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Itu tentang T-break statement. T-break statement dengan pernyataan istirahat kita bisa menghentikan loop sebelum loop melalui semua item. Langsung saja.
kode yang sama yang oke, langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya begini. Kode ini melakukan iterasi melalui elemen-elemen dalam list Cruise, mencetaknya satu persatu. Ketika mencapai elemen banana, kondisi if x sama dengan banana terpenuhi dan pernyataan break dieksekusi. Ini menghentikan loop sehingga hanya menciptakan apel dan banana sebelum berhenti sehingga elemen cherry tidak akan dicetak. Kita untuk selanjutnya keluar dari loop ketika pisang, tapi kali ini jeda datang sebelum dicetaknya. Langsung saja. Ini sama dengan contoh yang ini. Dengan perubahannya itu dalam urutan pernyataan dalam loop, hasilnya seperti ini. Hanya apa? Pada kode ini pertama-tama dilakukan pengecekan if x sama dengan banana. Jika kondisi ini terpenuhi seiterasi mencapai banana, maka pernyataan break akan dieksekusi sehingga loop akan berhenti sebelum mencetak banana. Oleh karena itu, hanya apel yang dicetak sebelum loop berhenti. Kita ke materi selanjutnya, yaitu the continuous statement atau pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan lanjutan, kita bisa menghentikan iterasi loop saat ini dan lanjutan dengan yang berikutnya. Contohnya seperti jangan mencetak pisang. Langsung saja. Dalam kode ini, kita menggunakan pernyataan continue dalam loop dengan hasilnya seperti ini. Dia akan muncul apel dan cherry. Ketika iterasi mencapai elemen banana,
Pernyataan if x sama dengan banana terpenuhi dan pernyataan continue dieksekusi, ini akan menghentikan eksekusi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya dalam loop. Oleh karena itu, elemen banana tidak akan dicetak, tetapi elemen apel dan cherry akan dicetak. Oke, kita ke materi selanjutnya tentang the range function atau fungsi range. Untuk mengulang satu set kode beberapa kali, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range menggunakan urutan angka mulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Contohnya itu menggunakan fungsi range. Langsung saja. Kode ini akan mencetak angka dari 0 hingga 5. Ada yang hasilnya? Ini ya. Dari 0 sampai 5. Kode ini menggunakan loop for dengan range 6 yang akan menghasilkan urutan angka dari 0 hingga 5 dan kemudian mencetak setiap angka dalam urutan tersebut. Kita ambil contoh selanjutnya itu fungsi range default ke 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2, 6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Contohnya seperti menggunakan parameter start. Range. Kode ini akan mencetak angka dari 2 hingga 5. Hasilnya seperti 2, 3, 4, 5. Kode ini menggunakan loop for dengan range 2, 6 yang akan menghasilkan urutan angka dari 2 hingga 6 sampai 1, yaitu 2 hingga 5. Dan kemungkinan mencetak setiap angka dalam urutan tersebut. Kita ke contoh selanjutnya. Fungsi range default untuk menambah urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, range 2, 33. Contohnya, naikkan urutan dengan 3, defaultnya adalah 1. Langsung saja. Kode ini menggunakan fungsi range dengan 3 argumen untuk menghasilkan urutan angka dengan angka 3, dimulai dari 2 dan berakhir sebelum mencapai 30. Hasilnya adalah mencetak angka-angka dalam urutan tersebut yang akan menjadi 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Dengan angka 3, setiap angka dalam urutan akan bertambah 3 dari angka sebelumnya. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang else in for loop atau lain di for loop. Kata kunci dalam loop menentukan blok kode menjadi dieksekusi ketika loop selesai atau else for. Contohnya, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan saat loop berakhir. Ini saja kita
Kode ini menggunakan blok else dalam loop for, hasilnya adalah mencetak angka dari 0 hingga 5, dan setelah selesai iterasi mencetak finally finished. Jadi hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Blok else dalam loop for akan dieksekusi setelah semua iterasi dalam loop selesai. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, seperti yang tadi ya, ada notnya, blok tidak akan dieksekusi jika loop dihentikan oleh sebuah pernyataan else. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Putuskan loop ketika 3 dan lihat apa yang terjadi dengan blok else. Oke, else. Kode ini menggunakan pernyataan break dalam loop for ketika X mencapai nilai 3, hasilnya adalah mencetak angka dari 0 hingga 2. Kemudian keluar dari loop karena pernyataan break dieksekusi. Karena loop tidak selesai secara normal, blok else tidak akan dieksekusi, jadi hasilnya itu 0, 1, 2. Finally finishes tidak akan dicetak dalam kasus ini karena loop tidak selesai secara normal. Oke, kita ke materi selanjutnya, itu tentang nested loop. Loop bersarang adalah loop di dalam loop. Inner loop akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi atau outer lingkungan. Contohnya seperti cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Saja. Kode ini menggunakan dua loop bersarang, nested loop, untuk menggabungkan setiap
kata dalam list arch dengan setiap kata dalam list Fruich. Hasilnya adalah mencetak semua kemungkinan kombinasi antara kata-kata dalam kedua list tersebut. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Red apple, red banana, red cherry, big apple. Oke ya. Dalam setiap dari loop luar for X in arch, loop dalam for Y in Fruich akan mengiterasi melalui semua elemen dalam list Fruich sehingga mencetak kombinasi kata-kata tersebut. Dari selanjutnya yaitu tepas rekaman atau pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika Anda untuk beberapa alasan memiliki loop tanpa konten, dimasukkan ke dalam pernyataan untuk menghindari kesalahan atau for pass. Contohnya, saja. Kode ini adalah contoh penggunaan pernyataan pas dalam loop. Pernyataan pas digunakan sebagai placeholder yang tidak melakukan apa-apa. Dalam kode ini, loop for akan berjalan sebanyak 3 kali untuk nilai 0, 1, dan 2. Nah, kosong kan? Tetapi karena tidak ada tindakan dilakukan di dalam loop, hanya pas, maka tidak akan ada tindakan yang diambil dan loop akan selesai tanpa melakukan apa-apa. Contohnya seperti, coba kita ulang jalankan. Oke. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.